Halo, selamat siang. Salam sejahtera. Semoga kalian selalu diberkahi rahmat dan kesehatan dari Tuhan. Di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen dan bisnis. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep manajemen dan bisnis dan fungsi dalam organisasi bisnis dalam meraih keunggulan kompetitif. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Dalam bahasa Latin ada kata lain yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yakni manus, yang artinya tangan atau menangani. Dan seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya yang menyangkut human, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan. Adapun para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai manajemen. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai manajemen. Di antaranya yang pertama ada Haiman. Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada George R. Terry. Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Lalu ada Mary Parker Follett. Beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin diperlukan. Lalu ada menurut James E. F. Stoner. Menurut beliau, manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen merupakan salah satu kesatuan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Lalu ada Luther Gulick. Manajemen menjadi bidang ilmu yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Yang terakhir ada Robert L. Katz. Manajemen merupakan suatu profesi yang menurut persyaratan tertentu. Seorang manajer harus memiliki 3 keahlian yang hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, kompetensi secara sosial, dan kompetensi secara teknikal. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien. Lalu ada fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan pengendalian kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan 5 fungsi manajemen, yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Penjabaran fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Menentukan tingkat penjualan, beberapa tingkat kebutuhan tenaga kerja, besarnya modal, tingkat persediaan, serta keputusan apakah perlu dilakukan suatu ekspansi merupakan bagian dari kegiatan perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian, merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir.
kepada setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup 3 kegiatan, yaitu membagi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua ada membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan. Yang ketiga menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Lalu ada pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada pengendalian. Bagian terakhir dari manajemen ialah pengendalian atau controlling. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan, yakni menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Lalu ada pengertian bisnis. Bisnis ialah serangkaian usaha yang dilakukan suatu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis juga dapat dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. Selanjutnya, ada pandangan para ahli tentang bisnis. Yang pertama, menurut Hwat Pichu, bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada dari Griffin dan Ebert. Menurut mereka, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan ataupun diinginkan oleh masyarakat atau konsumen dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum. Perusahaan yang memiliki badan hukum seperti usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima. Lalu ada menurut Alan Aqua, menurutnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ada dalam industri, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dapat menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneurship. Lalu selanjutnya ada kategori bentuk bisnis. Terdapat 2 bentuk bisnis dalam dunia industri, yaitu organisasi bisnis yang bergerak di bidang manufaktur dan di bidang jasa. Apabila sebuah organisasi berkecimpung dalam produksi barang yang tampak secara fisik, maka perusahaan tersebut termasuk dalam industri manufaktur. Sedangkan perusahaan yang terlibat dalam produksi yang bukanlah fisik atau intangible, maka perusahaan tersebut tergolong dalam industri jasa. Selanjutnya ada bentuk badan dan usaha di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di lain pihak juga bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua ada firma, merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap perusahaan ke pihak orang lain. Lalu ada CV atau perseroan komanditer. Perusahaan ini merupakan suatu persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan jumlah uang dengan jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam CV ini ada 2 macam, yaitu sekutu komplementer, di mana orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan. Sekutu komanditer merupakan orang-orang yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab secara
terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Lalu ada PT atau perseroan terbatas. Badan jenis ini adalah suatu usaha yang punya kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan memiliki tanda keikutsertaan seseorang yang memiliki perusahaan dan memiliki saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar pula andil dalam kedudukannya di perusahaan. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Lalu ada perusahaan negara atau PM. Perusahaan negara adalah jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara seluruh dimiliki oleh negara. Lalu ada koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Jenis organisasi ini bertujuan mensejahterakan anggota berdasarkan persamaan. Lalu ada organisasi sebagai sistem terbuka. Organisasi menerima input, melakukan transformasi, dan menghasilkan output. Apabila organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka, maka sebuah organisasi bisnis akan menerima input mencakup bahan mentah, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan informasi. Proses transformasi itulah yang memasukkan masukan ini menjadi produk-produk jadi atau jasa-jasa melalui kegiatan yang dilakukan oleh karyawan. Melalui kegiatan manajemen serta metode operasi yang dilakukan, keluaran atau output merupakan hasil yang mencakup jasa atau produk yang siap dikonsumsi, berupa laba atau keuntungan perusahaan. Informasi dan hasil yang manusiawi seperti tingkat kepuasan kerja karyawan dan produktivitas. Selain itu, keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dari tingkat interaksi efektivitas dengan lingkungannya atau pada kelompok atau lembaga lain yang menjadi tempat bergantung. Pihak lingkungan ini boleh menjadi pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber daya dan lingkungan organisasi. Adapun 5 komponen yang menjadi sumber daya yaitu manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Tujuan dari sebuah organisasi adalah bagaimana menggunakan sumber daya ini dengan cara yang paling efektif dan efisien. 4 sumber daya yang pertama disebut sebagai sumber daya fisik dalam arti berwujud, sedangkan sumber daya informasi merupakan konseptual yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya fisik dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkungan organisasi ada 8 elemen, yaitu pemasok, menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu pelanggan merupakan pemakai produk dan jasa perusahaan. 3. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Masyarakat keuangan terdiri dari lembaga-lembaga yang memengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan, misalnya bank atau lembaga peminjam lainnya. Lalu ada pemegang saham merupakan orang-orang yang menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki tingkat manajemen tertinggi. 6. Pesaing mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. 7. Pemerintah baik tingkat daerah, pusat maupun internasional yang memberikan kendala-kendala atau batasan dalam bentuk peraturan maupun bantuan berupa dana, jasa, dan informasi. 8. Masyarakat global merupakan wilayah geografis tempat perusahaan atau organisasi melaksanakan tanggung jawabnya dengan senantiasa memperlihatkan lingkungan alam, menyediakan produk dan jasa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan beroperasi dengan penuh etika dan moralitas. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui beberapa banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, menyediakan barang dan jasa yang lebih baik dari pesaing. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, manajemen perusahaan harus mampu menggunakan dengan baik sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik untuk mencapai tujuan perusahaan. Keunggulan
diperoleh lewat harga lebih murah, kualitas lebih baik, atau efisien sumber daya. Kuncinya pemanfaatan efektivitas seluruh sumber daya organisasi. Lalu ada rantai dan sistem nilai. Profesor Michael E. Porter dari Harvard mengeluarkan teori untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi bisnis dan teori yang dikenal dengan teori Porter. Pusat teori adalah konsep marginal. Perusahaan menciptakan nilai dengan aktivitas perusahaan yang disebut aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada aktivitas nilai utama atau primary value activities, merupakan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan nilai produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang melakukan pesaing. Nilai yang dapat dihasilkan dengan menyerahkan produk dan jasa ke pelanggan serta menyediakan dukungan setelah penjualan. Departemen penjualan merupakan salah satu contoh unit organisasi yang melakukan aktivitas utama. Lalu ada aktivitas nilai pendukung atau support value activities, menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan aktivitas utama berlangsung. Departemen akuntansi atau keuangan merupakan nilai organisasional yang melaksanakan aktivitas pendukung. Sekian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.